Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Purwati dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B NIM 2018-13093. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan pada pasien terminal dengan penyakit HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. AIDS itu sendiri adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Selanjutnya ada klasifikasi HIV/AIDS. Yang pertama ada stadium 1, yaitu tanpa gejala, infeksi HIV asimptomatik. Stadium 1 tanpa gejala, infeksi HIV asimptomatik dan tidak dikategorikan sebagai AIDS. Stadium 2 yaitu stadium ringan, termasuk manifestasi membran mukosa kecil dan radang saluran pernapasan atas yang berulang. Selanjutnya ada stadium 3 yaitu stadium lanjut, termasuk diare kronik yang tidak dapat dijelaskan selama lebih dari sebulan. Selanjutnya ada stadium 4 yaitu stadium paling parah, termasuk kandidiasis esofagus, trakea, bronkus atau paru-paru dari sarkoma, atau semua penyakit ini adalah merupakan indikator AIDS. Selanjutnya etiologi pada HIV/AIDS. Menurut Nurarif dan Hardy 2015, penyebab atau etiologi kelainan imun pada AIDS adalah suatu agen viral yang disebut HIV dari sekelompok virus yang dikenal retrovirus yang disebut lymphadenopathy associated virus atau LAV, atau human T-cell leukemia virus atau HTL3 yang juga disebut human T-cell lymphanotropic virus atau retrovirus. Retrovirus mengubah asam ribonukleat atau RNA menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA setelah masuk ke dalam sel pejamu. Penyebab adalah golongan virus retro yang disebut Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Transmisi infeksi HIV dan AIDS terdiri dari 5 fase, yaitu periode jendela, lamanya 4 minggu sampai 6 bulan setelah infeksi, tidak ada gejala. Selanjutnya fase infeksi HIV primer akut, lamanya 1 sampai 2 minggu dengan gejala flu-like illness. Selanjutnya ada infeksi asimptomatik, lamanya 1 sampai 15 atau lebih tahun dengan gejala tidak ada. Selanjutnya ada supraimun simptomatik, di atas 3 tahun dengan gejala demam, keringat malam hari, berat badan menurun, diare, neuropatik, lemah, ras lymphadenopathy, lesi mulut, dan selanjutnya ada AIDS. Lamanya bervariasi antara 1 sampai 5 tahun. Dari kondisi AIDS pertama kali ditegakkan, didapatkan infeksi opportunitis berat dan tumor pada berbagai sistem tubuh dan manifestasi neurologis. Selanjutnya cara penularan HIV/AIDS. Penularan utama HIV adalah melalui 3 jalur yang melibatkan cairan tubuh, yaitu yang pertama transseksual atau jalur hubungan seksual, homoseksual atau heteroseksual. Yang kedua transhorizontal atau jalur perpindahan darah atau produk darah seperti transfusi darah melalui alat suntik, alat tusuk tato, tindik, alat bedah, dokter gigi, alat cukur, dan melalui luka halus di kulit. Selanjutnya ada transvertikal atau jalur transplasenta. Janin dalam kandungan ibu hamil dengan HIV positif akan tertular infeksi transplasenta.
Dan infeksi perinatal melalui ASI atau virus HIV dapat ditularkan dalam air liur, air mata, tetapi penularan melalui bahan ini belum terbukti kebenarannya karena jumlah HIV-nya sangat sedikit. HIV juga tidak menular lewat jabat tangan, berciuman pipi, bersin, atau batuk di dekat penderita AIDS. Berenang bersama dalam satu kolam renang, hidup serumah dengan pengidap HIV tanpa hubungan seksual. Hewan seperti nyamuk, kutu busuk, dan serangga lainnya belum terbukti dapat menular HIV. Selanjutnya, manifestasi klinis pada HIV/AIDS. Menurut KPA 2007, gejala klinis terdiri dari 2 gejala, yaitu gejala mayor umum terjadi dan gejala minor tidak umum terjadi. Pada gejala mayor ini, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, penurunan kesadaran dan gangguan neurologis, demensia atau HIV ensepalopatinya. Selanjutnya ada gejala minornya seperti batuk menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis generalisatanya, adanya herpes, terus candidiasis pharyngeal, herpes simplex, limfadenopatiknya, retinitis virus sitorlagonya. Selanjutnya ada patofisiologi HIV AIDS. Setelah virus masuk dalam tubuh, maka target utama adalah limfosit CD4 karena virus mempunyai afinitas terhadap molekul permukaan CD4. Virus ini mempunyai kemampuan untuk mentransfer informasi genetik mereka dari RNA ke DNA dengan menggunakan enzim yang disebut referense transkriptase. Limfosit CD4 berfungsi mengkoordinasi sejumlah fungsi imunologis yang penting. Hilangnya fungsi tersebut menyebabkan gangguan respon imun yang progresif. Adapun komplikasi dengan HIV/AIDS antara lain pneumonia, pneumokistis atau PCV, tuberkulosis atau TBC, esofagitis, diare, toksoplasmositis, leukosiemeensepalopati, sarkoma Kaposi, kanker getah bening, kanker leher rahim pada wanita yang terkena HIV. Selanjutnya, pencegahan HIV/AIDS. Dengan mengetahui cara penularan HIV/AIDS dan sampai saat ini belum ada obat yang mampu memusnahkan HIV/AIDS, maka lebih mudah melakukan pencegahannya dengan prinsip ABCD, yaitu A-nya abstinence atau puasa seks, terutama bagi yang belum menikah. B-nya itu be faithful atau setia hanya pada satu pasangan atau menghindari bergonta-ganti pasangan. Selanjutnya C-nya itu use kondom atau gunakan kondom selalu bila sudah tidak mampu menahan seksnya. Selanjutnya ada D-nya itu drugs, no atau jangan gunakan narkoba. Selanjutnya ada I-nya sterilization of equipment atau selalu gunakan alat suntik steril. Dan pencegahan yang kedua itu ada VCT, merupakan suatu pemberian 2 arah atau dialog yang berlangsung tak terputus antara konselor dan klien dengan tujuan untuk mencegah penularan HIV, memberikan dukungan moral, informasi serta dukungan lainnya kepada ODH. Selanjutnya ada UPI, yaitu Universal Precaution, adalah tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi serta mencegah penularan HIV/AIDS bagi petugas kesehatan ataupun pasiennya. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik pada penderita HIV/AIDS. Yang pertama itu lakukan anamnesa gejala infeksi oportunistik dan kanker yang terkait dengan AIDS.
Selanjutnya, telusuri perilaku beresiko yang memungkinkan penularan. Selanjutnya, pemeriksaan fisik untuk mencari tanda infeksi oportunistik dan kanker terkait. Jangan lupa perubahan kelenjar, pemeriksaan mulut, kulit, dan punduskopinya. Terus dalam pemeriksaan penunjangnya dicari juga jumlah limfosit total, antibodi HIV, dan pemeriksaan rangsennya. Selanjutnya ada penata laksanaan pada HIV/AIDS dengan pemberian ARV atau antiretrovirus bertujuan untuk mengendalikan replikasi HIV atau memelihara dan meningkatkan fungsi imunologisnya, meningkatkan sel CD4-nya, menurunkan komplikasi HIV. Selanjutnya, pemberian ARV harus memerhatikan stadium klinis dan jumlah sel CD4 untuk penderita dewasa sebagai berikut, yaitu stadium lanjut AIDS tanpa memikirkan jumlah sel CD4 atau limfosit total. Stadium klinis yaitu stadium klinis 3 dengan jumlah sel CD4 kurang lebih 350 mmK untuk mendukung pengembalian keputusan. Stadium klinis 1 atau 2 dengan jumlah sel CD4 kurang lebih 200 atau limfosit total kurang lebih 1200 mmK. Selanjutnya ada asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS. Yang pertama, kita ke pengkajian keperawatan dengan mengetahui identitas meliputi nama, umur, tempat, dan tanggal lahir. Riwayat masa lalunya, klien selain mengalami infeksi atau tidak, penyakit pernapasan, saluran pencernaan, faktor pencetusnya, narkoba dengan injeksi atau berhubungan seksual dengan penderita, atau karena transfusi atau karena proses kelahiran. Selanjutnya kita ke pemeriksaan fisiknya, kita lihat keadaan umumnya, kesadarannya, komposmetis atau tidak, terus penurunan BB-nya yang drastis atau tidak, terus di TV-nya adanya nilai normal, adanya tanda infeksi, gangguan pernapasan, dan gangguan sirkulasi. Lakukan pemeriksaan pada seluruh tubuh. Fokus utama pada klien saat ini. Selanjutnya, diagnosa keperawatannya ada resiko tinggi infeksi berhubungan dengan imunosupresi, malnutrisi, dan pola hidup yang beresiko. Selanjutnya ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, pertukaran oksigen, malnutrisi, kelelahan, dan ada diare berhubungan dengan infeksi saluran pencernaan. Selanjutnya kita bisa lihat intervensi dari diagnosa keperawatan risiko tinggi infeksi berhubungan dengan imunosupresi, malnutrisi, dan pola hidup yang beresiko. Adapun tujuan dan kriteria hasilnya, pasien akan bebas infeksi oportunistik dan komplikasinya dengan kriteria tak ada tanda-tanda infeksi baru. Selanjutnya, lab tidak ada infeksi oportunitas, tanda vital dalam batas normal, tidak ada luka atau eksudat. Intervensinya monitor tanda-tanda infeksi baru, gunakan teknik aseptik pada setiap tindakan invasif, cuci tangan sebelum memberikan tindakan, anjurkan pasien metode mencegah terpapar terhadap lingkungan yang patogen, kumpulkan spesimen untuk tes lab sesuai order, atur pemberian anti-infeksi sesuai order.
Selanjutnya intervensi yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, pertukaran oksigen, malnutrisi, kelelahan. Dengan pasien berpartisipasi dalam kegiatan dengan kriteria bebas dyspne dan takikardi selama aktivitas. Intervensinya monitor respon fisiologis terhadap aktivitas, lalu berikan bantuan perawatan yang pasien sendiri tidak mampu. Selanjutnya jadwalkan perawatan pasien sehingga tidak mengganggu istirahat. Selanjutnya intervensi yang ketiga, diare berhubungan dengan infeksi saluran pencernaan. Pasien merasa nyaman dan mengontrol diare, komplikasi minimal dengan kriteria perut lunak, tidak tegang, feses lunak, dan warna normal, kram perut hilang. Dengan intervensinya, kaji konsistensi dan frekuensi feses dan adanya darah, auskultasi bunyi ususnya, terus atur agen antimotilitas dan pisilium metamucil sesuai order. Selanjutnya berikan ointment A dan D, vaselin atau zinc oxide. Selanjutnya implementasinya. Implementasi merupakan tahap keempat dari proses keperawatan, di mana rencana keperawatan dilaksanakan melaksanakan intervensi atau aktivitas yang telah ditentukan. Pada tahap ini perawat siap untuk melaksanakan intervensi dan aktivitas yang telah dicatat dalam rencana perawatan klien agar implementasi perencanaan dapat tepat waktu dan efektif terhadap biaya. Pertama-tama harus mengidentifikasi prioritas perawatan klien, kemudian bila perawatan telah dilaksanakan memantau dan mencatat respon pasien terhadap setiap intervensi dan mengkomunikasikan informasi ini kepada penyedia perawatan kesehatan lainnya. Kemudian dengan menggunakan data dapat mengevaluasi dan merevisi rencana perawatan dalam tahap proses keperawatan berikutnya. Selanjutnya evaluasi keperawatan. Pada tahap evaluasi menentukan kemajuan pasien terhadap pencapaian hasil yang diinginkan dan respon pasien terhadap keefektifan intervensi keperawatan, kemudian mengganti rencana perawatan jika diperlukan. Tahap akhir dari proses keperawatan perawat mengevaluasi kemampuan pasien ke arah pencapaian hasil.